Halo semuanya, pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kartu Pemberontak. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai alur ceritanya. Alur cerita kali ini diawali ketika Jiang dan kelima junior dari Aula Cermin telah sampai di kota Longshan. Namun, belum jauh mereka berjalan setelah memasuki kota, Yu Guisen pun meminta izin untuk berbicara kepada Jiang, dan Jiang pun mengizinkannya. Senior, aku menginginkan roti kukus itu, ucap Yu Guisen sembari menunjuk ke arah dagangan roti kukus yang dia inginkan. Menanggapi keinginan dari Yu Guisen, Jiang pun menanyakan kepadanya dengan berkata, "Baiklah, tentu saja, berapa banyak roti kukus yang kau inginkan?" Namun Yu Guisen yang mendengar Jiang menanyakannya dengan santai, dia pun menjadi cukup terkejut sembari bergumam. Aku tidak tahu, ternyata kakak senior Jiang bisa menjadi orang yang cukup baik. Melupakan keterkejutannya, Yu Guisen pun mengatakan, jika dia menginginkan 2 roti kukus sembari tersenyum lebar. Kemudian Jiang juga berbalik ke arah junior lainnya sembari menanyakan, apakah mereka juga menginginkan beberapa roti kukus itu, dan mereka pun mengiyakannya. "Permisi tuan, berapakah harga untuk 1 roti kukus ini?" Dan pedagang roti pun menjawab pertanyaan Jiang dengan mengatakan, "Tuan yang baik, untuk roti kukus yang aku jual, Anda bisa membayar dengan 1 koin tembaga per biji." Setelah mendengar jika harganya sangat murah, Jiang pun segera mengeluarkan segantung koin tembaga sembari mengatakan, "Tuan, aku akan membeli 14 roti kukusnya." Setelah mendapatkan pesanannya, Jiang pun segera kembali menghampiri mereka, dan Yu Guisen yang melihat Jiang telah membawa roti kukus yang dia inginkan, dia pun tampak sangat senang dan akan mengambil 1 untuk dia makan. Namun belum sempat mengambil rotinya, Jiang pun segera menjauhkan roti kukus yang dia pegang sembari mengatakan kepada Yu Guisen, "Hei, jangan terlalu terburu-buru, kita akan memakannya nanti setelah kita menemukan penginapan, sekarang pasang kembali kadarmu." Yu Guisen yang mendengar Jiang berkata seperti itu pun langsung mengikutinya, namun pada saat yang sama dia juga berpikir, jika anggapannya terhadap Jiang yang bisa menjadi kakak senior yang cukup baik, ternyata adalah sebuah kesalahan. Setelah menyelesaikan urusan di tempat itu, Jiang pun dengan segera berbalik, dan mengajak Ziyun dan yang lainnya untuk pergi. Namun pada saat mereka sedang berjalan untuk mencari penginapan, Qiyu Tao tampak sangat kebingungan. "Apa yang sedang terjadi? Tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan kami. Ini pasti ada hubungannya dengan dia, namun bagaimana dia melakukannya, siapa peduli? Aku lebih suka seperti ini, jadi aku akan melepaskannya kali ini." Tepat pada saat Jiang yang masih mencari lokasi penginapan, suara yang sangat keras pun terdengar yang mana mengatakan, "Apa kau pikir bisa mendirikan warung di sini, tanpa kau membayar pajak jalan?" Mendengar suara yang sangat keras, Jiang pun mencoba mencari sumber suara itu, kemudian menemukan sumbernya yang ternyata berasal dari sekelompok orang yang telah membuat keributan, dengan menghancurkan dagangan seorang pria parubaya. Mendapati dagangannya yang hancur berantakan, pria parubaya itu pun mengatakan kepada mereka, jika pemerintah telah mengumpulkan begitu banyak pajak darinya, sehingga dia pun tidak mampu membayar Liu Sandao. Mendengar alasan yang diberikan oleh pria parubaya, pemimpin kelompok itu pun tetap tidak menerima, dan langsung menyuruh anggotanya untuk memukulinya sekarang. Scene pun berpindah, di mana Qiu Yao yang telah melihat semua kejadian itu pun menjadi sangat marah, dan dia pun akan mengeluarkan pedangnya untuk menyerang kelompok itu, akan tetapi belum sempat menarik pedang sepenuhnya, tiba-tiba Jiang pun menahan dirinya sembari mengatakan, "Bukankah aku sudah berkali-kali mengatakan, kalian harus mengikuti apa yang aku katakan, dan jangan pernah bertindak gegabah." Mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh Jiang, Qiu Yao pun menatapnya dengan tatapan dingin sembari berkata, "Aku bertindak gegabah? Apakah kau masih murid dari Sekte Guixin? Bukankah kita harus melakukan sesuatu ketika ketidakadilan sedang terjadi?" Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Qiu Yao kepadanya, Jiang pun hanya menjawab dengan mengatakan, "Master kalian secara pribadi telah mempercayakan kalian kepadaku, dan Qiu Yao, aku akan mengajarkanmu bagaimana membantu semua orang di benua Xuanlong ini, tapi semua butuh waktu." Akan tetapi, Qiu Yao kembali menanggapi pernyataan Jiang dengan mengatakan, "Bukankah kau hanya takut untuk mendapatkan masalah, dan itulah mengapa kau selalu mencoba menghindarinya?" Pada saat perdebatan mereka masih berlangsung, Ziyun pun menyela dan mencoba menenangkan Qiu Yao dengan mengatakan, "Qiu Yao, ini adalah pertama kalinya kita melakukan uji coba,
dan kakak senior sudah memiliki pengalaman, jadi mari kita mendengarkannya untuk saat ini. Setelah Ziyun berhasil membujuk Yu Yao, Jiang pun segera mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat mereka melanjutkan untuk mencari sebuah penginapan, ketiga trio kembar yang berada di belakang mereka pun saling berbisik yang mana pada intinya, mereka sangat penasaran apakah kakak senior mereka hanya menyembunyikan kekuatannya, atau dia hanyalah seorang pengecut. Xin pun berpindah di sebuah penginapan, di mana Jiang dan kelima junior dari Aula Cermin telah berada di dalam penginapan dan akan memesan ruangan. Pelayan, apakah masih ada kamar yang kosong? Ucap Jiang. Akan tetapi, pelayan penginapan yang sebelumnya tidak merasakan kehadiran dari Jiang dan kelima juniornya pun menjadi cukup terkejut, sembari mempertanyakan kapan mereka masuk ke dalam penginapan. Namun, menyadari tugasnya sebagai pelayan di penginapan itu, si pelayan pun dengan sopan meminta maaf atas ketidaksopanannya dengan tidak menyadari kedatangan mereka. Pada saat itu juga, si pelayan melanjutkan perkataannya dengan menjawab pertanyaan Jiang sebelumnya dengan mengatakan, "Iya Tuan, kami punya semua tipe ruangan, dari ruangan yang terbaik, sampai ruangan yang terlihat biasa saja." Setelah si pelayan mengatakan hal tersebut, sistem pun muncul dengan memberikan Jiang 3 opsi, yang mana opsi 1, menyuruh Jiang untuk memilih ruangan yang terbaik, hadiah penyelesaian, 18 serangan silang, fase hitam tingkat tinggi. Opsi 2, menyuruh Jiang untuk memilih ruangan kedua terbaik, hadiah penyelesaian, pedang hijau, fase kuning tingkat tinggi. Opsi 3, menyuruh Jiang untuk memilih ruangan ketiga terbaik, hadiah penyelesaian, atribut dasar acak meningkat 1 poin. Setelah membaca semua opsi yang diberikan oleh sistem, Jiang pun mengatakan kepada si pelayan, jika dia akan memilih kamar ketiga terbaik mereka, sehingga si pelayan pun dengan segera menuntun Jiang dan yang lainnya untuk ke ruangan yang mereka pesan. Akan tetapi, setelah mereka sampai di depan ruangan yang Jiang pesan, Ziyun, Qiu Yao, serta ketiga trio kembar menjadi terkejut setelah melihat kondisi ruangan yang kurang baik, dan pada saat melihat ruangan yang dia pesan sendiri, Jiang pun ingin meminta penjelasan dari si pelayan, namun dia berhenti, sebab sistem kembali dengan memberikannya 2 opsi, yang mana opsi 1, menyuruh Jiang untuk meminta si pelayan untuk pergi, hadiah penyelesaian, menyapu ribuan musuh, fase kuning tingkat tinggi. Opsi 2, menyuruh Jiang untuk memberikan si pelayan 5 sen sebagai tip, hadiah penyelesaian, atribut dasar acak meningkat 1 poin. Setelah mendapatkan opsi kedua saat berada di dalam penginapan tersebut, tentu saja Jiang akan memilih opsi yang akan membuat jalan ke depannya menjadi mudah, sehingga dia pun memberikan si pelayan sebuah tips sembari dia berkata, "Kau boleh pergi sekarang, aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu." Menanggapi pernyataan Jiang, si pelayan pun mengatakan, "Terima kasih Tuan, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa membunyikan bel, dan saya akan segera datang." Mendengar perkataan dari si pelayan, Jiang pun menjadi tersenyum, dan pada saat yang sama, sistem juga telah memberikan notifikasi, jika tugas opsional telah selesai, dan hadiah spirit telah meningkat 1 poin. Setelah si pelayan telah pergi dari ruangan mereka, salah satu dari trio kembar pun meminta izin untuk berbicara, akan tetapi Jiang mengatakan kepadanya, jika mereka ingin berbicara, mereka bisa berbicara sesukanya, dan tidak perlu lagi untuk meminta izin terlebih dahulu. Mendapati jika sekarang mereka boleh berbicara sesuka hati, trio kembar pun mulai menyemburkan pertanyaan mereka, di mana Yu Guilin mengatakan, "Aku pikir ruangannya seharusnya besar, tapi sekarang kelihatannya tidak." Sementara itu, Yu Guisen mempertanyakan, apakah ini hukuman dari kakak senior, dan sekali lagi mempertanyakan apakah mereka melakukan kesalahan. Dan Yu Guishui mengatakan, "Apa yang harus kita lakukan tanpa lemari pakaian di sini, bisakah kita meminta pelayan untuk mengirimkan satu kepada kita?" Jiang yang mendapat berbagai pertanyaan dari trio kembar pun tampak cukup kewalahan, dan mulai bertanya balik kepada mereka dengan mengatakan, "Apakah kalian pernah pergi keluar sendirian?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Jiang, Ziyun pun menjawab dengan mengatakan, "Ayahku tidak akan membiarkanku pergi keluar sendirian, dan dia akan selalu menyuruh kakakku untuk menemaniku ketika aku pergi keluar." Sementara itu, Yu Guilin dan Yu Guisen menjawab pertanyaan Jiang dengan mengatakan, "Kami biasanya naik kereta kuda yang telah disiapkan, dan dijaga oleh puluhan pengawal." Setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Ziyun, serta Yu Guilin dan Yu Guisen, Jiang pun mulai bergumam. Mereka tidak pernah merasakan dunia nyata sendirian, tidak heran master mereka memintaku menjadi wali mereka. Setelah itu,
Jiang pun mulai memberikan pertanyaan sekali lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Lalu, apakah keluarga kalian mengirim seseorang untuk melindungi kalian secara diam-diam kali ini?" Mendengar pertanyaan yang sekali lagi diberikan oleh Jiang, Ziyun pun sekali lagi juga menjawabnya dengan mengatakan, "Aku kira tidak demikian, sebab aku tidak memberitahu keluargaku bahwa aku akan pergi untuk tes hari ini." Sementara itu, ketiga trio kembar pun juga mengatakan, jika mereka juga tidak memberitahukan keluarganya, bahwa mereka akan melakukan ujian hari ini. "Astaga Master Yu, Anda terlalu mempercayaiku, keluarga mereka pasti akan mengusik sekte kita, jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka," ucap Jiang di dalam pikirannya yang tampak cemas setelah baru mengetahui, jika para juniornya belum memberitahukan ke keluarga mereka, jika mereka akan melakukan ujian hari ini. Mencoba melepaskan kecemasannya, Jiang pun mengatakan kepada Ziyun dan junior yang lainnya, untuk sebaiknya tidak usah memikirkan hal itu, dan mengajak mereka untuk memakan roti kukus yang telah dia beli sebelumnya. Setelah mendengar jika mereka sudah boleh memakan roti kukus itu, mereka pun tampak senang sembari mengunyah roti mereka, dan pada saat itu, Ziyun pun menawarkan roti kukus kepada Qiu Yao sembari mengatakan, "Qiu Yao, cobalah roti kukus ini, rasanya sangat enak sekali." Namun, Qiu Yao menanggapi perkataan dari Ziyun dengan berkata, jika dia tidak ingin memakan roti kukus yang dibawa oleh seorang pengecut. Sementara itu, Jiang yang mendengar perkataan dari Qiu Yao pun langsung berbalik ke arahnya, lalu berkata, "Qiu Yao, hanya mengalahkan para bajingan itu tidak berarti membantu yang lemah, itu tidak sesederhana yang kau pikirkan." Namun Qiu Yao langsung menanggapi pernyataan dari Jiang dengan mengatakan, "Itu sederhana. Ketika kita melihat seseorang yang mendapatkan ketidakadilan, kita harus membantunya." Setelah mengetahui cara berpikir Qiu Yao yang masih naif, Jiang pun bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Jika seperti itu, biarkan aku bertanya kepadamu, apakah kau tahu mereka bekerja untuk siapa? Lalu, bagaimana kita bisa pergi dengan aman, setelah kita mengalahkan mereka di wilayah mereka sendiri?" "Tidak masuk akal, aku tahu kau takut pada mereka. Aku berani menerima konsekuensi dari perbuatanku. Mereka bisa datang padaku, jika mereka ingin bertarung," ucap Qiu Yao yang sangat marah setelah merasa dipojokkan oleh Jiang. Akan tetapi, Jiang dengan tenang terus memberikan Qiu Yao pemahaman dengan mengatakan, "Di antara para kultivator itu, ada orang baik sepertimu, dan ada orang jahat yang membantu kejahatan. Jika mereka menemukan seorang kultivator, atau master di fase hitam untuk membantu mereka, apa yang akan kau lakukan?" Aku akan memberikan semuanya untuk melawan balik," ucap Qiu Yao yang telah kalah argumen oleh Jiang. Namun, Jiang tidak memberikan kesempatan kepada Qiu Yao, dan terus memojokkannya, sehingga Qiu Yao pun tidak bisa menahannya lagi dengan mengatakan, jika dia tidak ingin mendengar perkataan Jiang sembari menutup telinganya. Xin pun kembali pada Jiang yang tampak cukup puas setelah memberikan pemahaman sembari dia bergumam. Tampaknya, dia sudah sedikit mengerti, dan yang tersisa hanyalah menerima fakta ini secara perlahan.